Kalian ya, ingatin, jangan coba-coba mau menyuap, membayar klien kita 300 juta tanpa sepengetahuan kita. Ya teman-teman, apa yang kalian ingin tanyakan silahkan. Soal Kemensos, Bang. Yang nantinya mungkin seperti apa nanti persiapan untuk hari Rabu, mau apa yang Ya, disampaikan? hari Rabu itu kalau saya lihat ini asas keadilan dan keseimbangan yang dilakukan oleh menteri kita ini kan adalah orang besar, ya mungkin dia tahu dong bahwa orang yang paling tepat ditemuin adalah orang buta ini yang sakit gitu, bukan sosialita open donasi gitu. Open sosialita open donasi ya audit gitu kan, kita tidak pernah berhenti, kita terus audit ya, karena kita kemarin kena prank ya, dan begitu indah sekali tulisannya bahwa uangnya untuk Agus segala macam untuk kesehatannya, ternyata tidak. Bahkan kemarin Densu mengirim surat, menelpon jangan beritahu pengacara ya katanya gitu. Nah, jadi hal-hal yang kampungan ini telah dilakukan seorang yang lagi bermasalah hukum dengan saya. Berani-beraninya dia menawarkan kepada Agus untuk mencabut laporan 300 juta. Nah, dan untuk apa itu? Untuk apa? Kita lihat, kita pelajari. Kalau memang ini ada indikasi bujuk rayu, itu suap, kita akan laporkan ke korupsi gitu. Ya kalau memang benar, karena sudah ada saksinya dan ada semuanya gitu. Jadi mereka menghargai Agus, yang Agus itu pemilik uang 1,3 miliar. Jadi uang itu ketika masih di tangan donatur, itu dananya di donatur. Tapi di dalam rekeningnya Agus, itu adalah dana Agus. Siapa yang mengambil itu pencuri. Termasuk dinas sosial berani mengambil atau menyita uang itu, kita laporin, kita gugat ya. Nah kemudian mereka ini adalah orang yang mempersulit. Bahkan kalau Agus mati atau Agus depresi sehingga kehilangan nyawa, ini adalah penyebabnya adalah orang yang menahan uang itu. Orang yang menahan uang itu, yang membujuk bahwa nanti bisa dipakai, bisa digunakan segala macam, itu ternyata sudah kita laporkan pasal penipuan juga di Polda Metro Jaya. Nah jadi kasihan uang yang udah di Agus, tiba-tiba mereka bujuk dan ambil, sekarang dia persulit. Kemudian dia menunjuk Pablo untuk menjadi pengacaranya. Jadi Pablo pura-pura seolah udah ada konspirasi, seolah-olah lu pegang bela di sana, bela di sana. Nah di sini makin kita lihat ini orang ada niat itikat permufakatan jahat terhadap Agus. Jadi orang ini mempersulit. Jadi bagaimana mata Agus bisa sembuh? Begitu kita nyumbang, langsung ngomong, Densu kan sudah dibantu sama Krishna, katanya Agus sudah tidak butuh uang, jadi nggak usah. Itu cara-cara ngegek. Nah, jadi tetap kita persoalkan adalah kenapa Denny Sumargo berani menelpon klien kami. Dan tolong, kalau Denny punya pengacara, ingatin klien kalian ya, ingatin, jangan coba-coba mau menyuap, membayar klien kita 300 juta tanpa sepengetahuan kita, membujuk untuk mencabut perkara pidana. Dan Denny, kamu kalau nggak mau urus lagi Agus nggak apa-apa, kamu kan sudah bersumpah demi nama Tuhan kamu, kalau Agus tidak mengikuti kamu nggak akan urus, nggak usah diurus. Dari awal juga kamu nggak urus. Nah, jadi urus saja perasaan istrimu yang gara-gara mulutmu mengatakan saya tai, kemudian kita ngomong hajar, istrimu merasa tertekan, kalau laporin saya ke polisi. Saya yakin polisi Polda Metro Jaya nggak akan asal-asalan mau merekayasa mempercepat perkara ini. Duluan saya melaporkannya, nggak mungkin lebih duluan dia diperiksa daripada saya. Nah nanti saya akan laporkan juga kalau memang mereka mau mengkriminalisasi dengan cara-cara seperti itu. Masyarakat tahu kok yang saya perjuangkan, dan kelihatan kalian kan punya catatan bahwa Denny Sumargo ngomong apa. Nyenyek gitu. Saya ini adalah orang didatangin rumah dia. Mana ada orang di Indonesia ini yang namanya datangin rumah itu pasti ngajak berantem, bukan minta dipukul. Judulnya mau menunjukkan keberaniannya, bahwa dia tidak takut, Sirina Pace, tapi minta dipukul. Belum pernah ada orang ujung pandang datang ke rumah orang, ini harga diri, tolong pukul saya. Nggak ada, terbalik-balik semua itu. Ya, paham nggak maksudnya? Kalau dia langsung tempeleng saya, ya mungkin ya, gua kena balasan nih, saya minta maaf. Ini terbalik gitu. Jadi jangan kalian terpengaruh dengan omongan Denny Sumargo
yang membuat cerita narasi yang dikarang-karang seenak perutnya sendiri. Tapi yang jelas dia menyatakan terang-terangan, cerita Pace dia ke rumah injak-injak tangan saya, kemudian dia orang Makassar, saya orang Bugis, cabut pedang, kamu mana burung, ya itu jelas-jelas diperuntukkan untuk kita. Dan tidak usah lagi banyak ngomong, kan kau sudah ngomong menjelaskan itu adalah hubungan kau antara pribadi, tapi pasalnya bukan pasal pribadi, bukan pasal pelani, ini karena menyangkut melanggar ketertiban umum dan melanggar undang-undang hukum pidana gitu. Oke Bang, yang 300 juta itu kan kata Bang Densu untuk kebaikan Agus Nurbanyak. Itu ngomongnya, tapi kan ada embel-embelnya. Iya memang. Embel-embelnya kan cabut laporan dan dianggap saya mempersulit gitu. Awalnya saya tidak mempersulit. Kalau dari dulu terjadi mediasi dan pembicaraan saya dengan Denny, kelihatan nampak jelas kok bahwa Denny sengaja membiarkannya gitu. Sekarang Nopi takut dengan Denny, harus masuk Denny. Kenapa? Pada saat mendamaikan tidak bisa didamaikan. Pada saat pertemuan di Gedung Juang kan memang seperti itu, dipegang oleh Yayasan Nopi atau yayasan pihak ketiga seperti itu. Tapi yang terjadi sampai sekarang tidak ada. Dikarang-karang lah cerita seolah-olah Agus ini uang melanggar hukum. Ya kalau melanggar hukum silakan proses hukum. Ya kalau Denny berani menghabiskan atau membagi-bagi uang itu coba, berani silakan coba. Uang itu ada di Nopi karena proses ancaman dan pemerasan. Catat ya, kita udah dilaporin. Proses penipuan dengan iming-iming uang itu dapat digunakan Agus dan kapanpun bisa. Yayasan hanya sebagai pengawas. Tapi yang terjadi kalian membuat suatu cerita yang karang semua menakut-nakutin bahwa Parat akan melaporkan donatur. Kemudian donatur yang berbohong pun yang mengaku dilaporkan dipanggil Polda oleh Parat Abbas pun kalian percaya. Gaya kemudian masih Denny di belakangmu keras banget. Saya aja kalau mau dada sakit rasanya. Tapi apa motivasi seperti itu? Kamu siapa? Emang kamu punya kekuatan apa yang bisa kamu menjamin semua orang? Orang hoax aja kamu mau jamin? Karena itu kan hanya untuk menyudutkan seolah-olah saya ini negatif. Tapi akun faktual kita udah laporin, ya. Kemudian silakan kumpul. Saya mau lihat pengacara-pengacara Indonesia yang mau bersatu melawan Agus, yang melawan kita. Saya mau lihat siapa orang-orangnya. Orangnya itu aja. Orang yang masuk di lawyer di UMKM, itu aja orangnya. Ya, yang bodong-bodong ini banyak di sini. Nanti kita perhatiin. Nanti buat pengacara-pengacara yang berhadapan saya, kita saling tes dulu, kita pamerkan kita sekolah di mana, ijazah kita, foto-foto sekolah dulu. Jangan-jangan pengacara ini nggak punya ijazah. Karena kalau pengacara yang sekolah itu berbeda dengan tidak sekolah. Nah, oleh karena itu kita sudah membaca peta kekuatan mereka, ya. Jadi tidak usah takut, karena diantara mereka juga sudah saling ribut-ributan, udah saling ngambek-ngambekan. Bayangkan hanya membela orang yang merebut uangnya Agus 1,3 miliar, pengacaranya pakai ring 1, ring 2, ring 3. Emang apa? Emang ini ring tinju? Ya, ini bukan masalah yang susah. Kalian aja mempersulit, kayak aneh-aneh aja gitu. Kayaknya apa gitu? Padahal kan gampang. Orang nyumbang, kasih uangnya Agus. Agus pergi berobat. Kalau itu uang nanti digunakan dengan tidak benar, beli narkoba, tangkap. Tapi uangnya udah diambil, diejek-ejek Agusnya. Apa yang terjadi? Semua orang bilang, apa sih susahnya, kasih aja uangnya. Ini uang enggak, begitu udah mau dikasih tunggu Denny. Sekarang tunggu Kemensos. Kemensos tunggu apa? Apakah sampai 100 tahun baru itu uang mau dikasih? Ini adalah kekerasan hati. Makanya saya bilang, udah Pak, yayasan nggak ada izin, dia izin ODGJ, bukan izin untuk orang buta. Ya sudah diproses saja hukum. Denny juga nggak ada izin, proses Denny-nya selesai. Nanti masalah uangnya kita fight di pengadilan, ya kan? Yang fight-nya kok ada pihak ketiga? Itu harusnya antara Nopi dengan saya sebagai kuasa Agus. Nah jadi kalau misalnya Agus dengan saya kita ribut, ya laporkan pidana, kan dana disita. Ini mau buruan, nggak mau polisi sita, mau disita di Departemen Sosial, minta disita pengadilan. Kamu dapat kuasa berapa orang? Tahu nggak uang yang udah menjadi kopi susu itu uang mana? Apakah uang dia yang sudah di Nopi atau bukan? Karena uang 1,3 miliar udah di rekening Nopi. Nah disinilah mereka tidak memiliki dasar, menyangkut namanya legal standing. Apa kepentingan donatur untuk menggugat kembali uang yang sudah disumbangkan, ya kan?
Kalau pengacara pintar nggak ada yang kayak gitu. Masa udah nyumbang ke masjid nggak jadi? Takutnya masjidnya buat beli makanan, kan harusnya beli batu bata, digugat kembali, itu nggak pernah terjadi. Makanya sumbangannya itu menyangkut bukan hanya undang-undang Departemen Sosial, tapi itu menyangkut dari namanya adalah agama. Karena dia agama Islam, agama Kristen, ada Al-Quran, ada namanya sedekah, ada namanya sumbangan. Dan ketika sudah menyumbang, tidak ada aturan hukum yang menyatakan bahwa memenuhi ketentuan atau asas hukum perdata untuk digugat. Itu nggak ada. Tapi ini kan awalnya dibuka sebagai donasi, bukan sebagai sedekah atau sumbang. Loh, Seperti apa? donasi apa? Waktu Kan namanya, dibuka awal. ya donasi itu kan ada sifatnya yang dia berizin. Misalnya donasi dibutuhkan uang 1 miliar. Nah, kemudian batas waktunya 3 hari. Kalau ini kan tidak. Oke. Nah, makanya Densu mengumumkan bantulah Agus seikhlasnya. Ya kan? Untuk pengobatan dia benar. Nah, kalau uangnya obatnya lebih diterima dan tidak ada yang menghentikan itu, kan saya juga sudah nyumbang juga. Sekarang kamu kalau nyumbang Agus bisa ke rekening dia pribadi ya, kecuali kamu nyumbang ke yayasan. Lewat 3 hari dia kasih ke ODGJ gitu. Pak, pada akhirnya sekarang negara melalui Kemensos turun tangan dan ikut terlibat dalam kasus ini. Kemensos nggak turun tangan, mereka aja mau heboh-heboh nakut-nakutin Agus. Agus nggak dapat apa-apa. Oh, iya, nggak masalah nggak dapat apa-apa, tapi kalian harus dihukum. Kalian harus melalui proses hukuman. Tanggapan kamu? Kalian orang jahat gitu, jahat sekali ya, karena mengobok-obok orang buta. Orang buta belanja berantem, kalian dipukul pun dia nggak lihat kalian yang kena atau gimana, tapi kalian bisa menghajar sasaran tembak dengan dia. Semoga Allah menghukum orang-orang yang jahat kepada Agus. Saya nggak minta matanya buta, tapi minta hatinya nggak dibutakan. Semoga mereka masuk neraka, semoga mereka tidak ada keluarga mereka yang mengalami hal seperti ini, apalagi mereka sendiri. Soal pernyataan Kemensos di mana Bang, kalau donatur bisa tempuh jalur hukum? Itu menterinya belum dapat pemahaman, ya kan? Uangnya belum dipakai untuk berobat, uangnya dikuasai Nopi. Itu Mensos mau bilang, silakan donatur gugat Nopi. Tapi yang nyuruh Pablo yang dari lawyernya turun pecahan ke donatur itu adalah Nopi sendiri. Jadi Nopi ini pura-pura atau takut diproses hukum oleh Departemen Sosial, tapi dia nakut-nakutin, Bapak nggak boleh sita ini karena kita udah gugat ada donatur gitu. Kan kebaca. Kalau saya sebagai Menteri Sosial, saya tutup pintu saya buat Nopi. Ya kan? Kamu udah dari awal kan dia ngomong nggak masalah sih uang ini ke yayasan atau ke Agus, yang penting peruntukan untuk Agus kan. Giliran berantem, ini kan harus lewat yayasan gini ya. Lu ribut dong sama Denny. Kenapa Denny kasih nama itu? Kasih apa? Kasih nama rekeningnya Agus. Dan tidak salah, kecuali Densu ngasih nomor rekening Farhad Abbas sebagai pengacaranya itu. Mungkin salah. Tapi kalau selama Agus nggak apa-apa, ya kan? Namanya sumbangan. Dan saya rasa juga waktu orang nyumbang itu orang nggak berpikir bagus nanti aku nyumbang ini tapi nanti lapor ke Nopi ya masukin, nggak begitu. Yang ada Gus jangan masukin ke yayasan ya, kalau nyumbangnya langsung ke rekening yayasan saya nggak mau, saya maunya langsung ke kamu. Gitu kan kira-kira. Dan teman kita Alvin Lim sudah menyiapkan uang 1,5 miliar bagi para donasi yang tidak keberatan uang yang dibalikin. Nah sekarang kalian udah catat, kenapa masih mau menggugat? Kalau benar kan tinggal kalian cabut gugatannya, tinggal ambil uangnya di Alvin. Ya kan, betul nggak? Nah nanti kita buktikan. Kalau memang nanti uang itu memang sudah sah buat Agus, baru kita ambil kembali. Tidak diambil kembali juga nggak ada masalah. Nah tapi karena kalian membantunya juga nggak ikhlas, ya jadi begini. Nah tapi taruhlah, anggaplah kalian itu tidak mengerti. Mungkin kalian berpikir bahwa Farhad mau melaporkan, akhirnya kalian benci sama Farhad Abbas. Yaudah cabut itu, nggak ada lah. Katanya ada kurang lebih 500 orang menggugat dengan nilai 180 juta. Itu saya ingatkan kepada donasi ini, kalian ini hanya cari gara-gara aja. Nanti juga uangnya juga diambil, dipanggil kalian ke sini, tiba-tiba harus kalian ambil yang kalian dari Kalimantan, harus diambil langsung penggantiannya. Kalian lebih mahal ongkos pesawatnya dibanding sumbangan kalian yang cuma 25.000, 100.000. Kalian hanya memberi panggung sama orang-orang yang lawyer-lawyer yang tidak taat etika, yang satu kasus tidak ada dasarnya dia paksa-paksain seperti itu gitu. Kalau memang dia benar, laporin aja dulu Agus Densu dengan Nopi ke yayasan atau ke kejaksaan atau ke polisian.
Nanti kalau sudah nyatakan salah ya, baru uangnya kalian nggak usah digugat juga, pasti dibalikin kepada donatur. Kalau mau kan selesai. Tapi ini kok menggugat, makanya aneh gitu. Indonesia ini harusnya semakin pintar, kok semakin tolol gitu kan. Bang, ini terlepas dari gugat-menggugat, melapor ya, karena kita fokus kepada agenda Kemensos.